semangat pagi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat selalu tentunya. Selamat datang di channel Hobiku Karepku. Di kesempatan siang hari ini saya ingin sharing pengalaman saya hobi ya untuk memelihara ikan koi. Seperti teman-teman bisa lihat di belakang saya, ini adalah kolam ikan koi saya yang ada di rumah ya. Saya punya dua, satu di depan, satu lagi di belakang di sini. Nah, sangat senang banget ya kalau punya dan pelihara ikan koi itu karena benar-benar bisa bikin kita fresh ketika kita selesai beraktivitas, pulang kerja gitu ya. Melihat ikan itu jadi lebih fresh lagi aja kalau untuk saya. Dan kalau bicara tentang kenapa sih saya kok akhirnya memelihara ikan koi gitu ya. Sebenarnya udah suka lama sih sama ikan koi itu. Dari kecil juga sering ngeliat di rumah teman lagi itu ada yang piara ikan koi, orang tuanya seneng banget gitu ya. Jadi itu obsesi sebenarnya dari kecil. Suatu saat kalau saya besar nanti saya juga harus punya kolam koi. Alhamdulillah sekarang sudah punya kolam koinya dan piara dan sehat-sehat semua ya. Tapi alasannya kenapa sih? Selain itu juga ya katanya sih kalau pelihara ikan koi itu mitosnya adalah kita bisa membawa keberuntungan dan apa ya, kesejahteraan untuk yang memeliharanya. Namanya juga mitos ya. Ya kalau sesuatu yang baik ya kita percaya aja lah ya. Tapi bagi saya sendiri sebenarnya saya suka sama warna-warna koi ya. Karena warna koi itu beraneka ragam. Jadi benar-benar siapa yang melihatnya pun pasti terpikat hatinya. Teman-teman sendiri juga pasti pernah melihat kan ikan koi, dan saya yakin pasti suka kok. Karena kebanyakan dari orang-orang yang saya temui gitu ya, bahkan anak kecil sekalipun kalau melihat ikan koi, aduh sukanya minta ampun. Karena warna-warninya itu, bagi saya warna-warninya itu cukup memikat hati teman-teman semuanya. Dan yang pasti dari informasi yang sudah saya pelajari, yang sudah saya dapat juga bahwa koi adalah salah satu ikan yang berusia panjang. Nah, tapi dengan catatan ya, kalau perawatannya benar, kalau kualitas airnya juga oke, dan seterusnya. Memang segala sesuatunya, apalagi usia, itu pasti sudah ada garisnya masing-masing. Tapi memang kalau dari literatur, informasinya koi itu berusia panjang. Bahkan di Jepang ada yang sampai 100 tahun usianya. Jadi artinya saya melihat bahwa ini bisa jadi teman saya. Karena dia usianya panjang kan ya. Bahkan mungkin ini bisa anak cucu saya berikutnya juga mungkin masih bisa ngeliat untuk ikan-ikan koi ini berikutnya. Amin ya Bapak Ibu teman-teman ya. Itu alasannya kenapa saya suka banget untuk memelihara ikan koi. Dan untuk di Indonesia sendiri ikan koi itu mudah kok untuk didapatkan ya, di mana saja ya. Karena koi itu udah punya sejarah cukup lumayan dengan waktu di Indonesia ya. Yang saya tahu masuk di Indonesia itu sejak tahun 50-an lah ya. Dari eranya Bapak Presiden Soekarno, presiden pertama kita, itu koi sudah masuk di Indonesia. Dan luar biasanya dulu itu dikembangkan di Sukabumi, lalu berikutnya juga dikembangkan di Blitar. Dan dua kota ini memang menjadi kota yang legendaris kalau kita berbicara tentang perkoian yang ada di Indonesia ya. Jadi memang mudah didapatkan nih untuk koi-koi sekarang itu. Apalagi untuk di kota-kota besar sekarang sih kalau menurut saya sudah merata ya, di mana-mana di seluruh Indonesia itu pasti sudah ada yang nge-breeding koi. Karena koi itu kan termasuk jenis karper, ikan mas ya. Jadi untuk pembudidayaannya itu memang sudah bisa dilakukan ya. Banyak yang bisa melakukannya, para petani-petani peternak breeder ikan koi itu banyak sekali di Indonesia. Untuk saya sendiri di Yogyakarta nih pun banyak breeder-breeder lokal yang keren-keren banget ya, keren banget ya. Saya kebetulan ikut juga di Yogyakarta Koi Club gitu ya. Saya banyak belajar, menerima informasi juga termasuk tentang cara merawat dan sebagainya tentang koi agar bisa tumbuh sehat dan luar biasa lah gitu ya. Jadi nggak usah khawatir bagi teman-teman yang ingin mendapatkan koi, di mana saja ada kok ya. Jadi bisa didapatkan. Dan yang luar biasanya memang kalau di Indonesia ini, kalau bicara tentang koi, yang paling terkenal itu dari keluarga atau jenis Gosanke ya, dimana ada 3 jenis.
di keluarga Gosanke ini. Seperti teman-teman juga pasti kalau ngelihat koi pasti yang keinget pertama yang warnanya merah dan putih. Nah, itu keluarga Gosanke pertama yang disebut Kohaku. Lalu ada yang keduanya namanya itu Sanke. Jadi dia 3 warna, ada yang merah, putih, dan hitam. Tapi warna hitamnya itu dia tidak sampai ke muka. Ya, 3 warna tetapi warna hitamnya tidak ada di muka, itu Sanke ya. Lalu ada juga yang Soa. Nah, kalau Soa ini 3 warna juga, merah, putih, hitam, tapi hitamnya itu ada di mukanya. Nah, kalau ini berbeda lagi, bahasanya bisa semakin mendetil kalau bicara tentang kualitas, ada yang jenis breed, ada yang jenis koi show dan lain-lain, tentang pola bagaimana, itu bisa lebih detail lagi teman-teman. Tapi ini sebagai informasi saja untuk teman-teman bahwa yang terkenal di Indonesia itu dari keluarga Gosanke. Walaupun sebenarnya banyak banget jenis koi, ratusan di dunia ini ya. Saya aja banyak nggak tahunya ya, hanya beberapa saja yang ada di kolam koi saya juga. Ada nanti selain dari keluarga Gosanke, ada yang dari keluarga Matsuba ya. Bahkan di Matsuba juga ada beberapa lagi namanya seperti Akamatsuba, Kimatsuba dan seterusnya. Udah itu ada dari keluarga yang Chagoi, ya yang warna coklat full, ya abu-abu, Soragoy, oh banyak sekali. Udah itu ada yang Susui, udah itu ada yang Asagi, banyak banget teman-teman ya. Tapi ya itu tadi, kalau yang paling famousnya atau terkenalnya, favoritnya itu dari keluarga Gosanke, yang Kohaku, Soa, sama Sanke ya. Dan kalau berbicara tentang kualitas, bagus kok di Indonesia juga para breeder-breedernya ya, bagus banget. Tapi memang kita tidak bisa membandingkan head to head antara koi misalkan yang kita breeding yang ada di Indonesia dengan yang misalkan impor dari Jepang begitu ya. Itu memang nggak bisa kalau kita head to head, karena secara iklim aja jelas beda. Di Jepang ada 4 musim, di kita di Asia Tenggara khususnya Indonesia ini hanya 2 musim. Lalu kalau bicara tentang impor, mereka yang di Jepang, mereka punya perjalanan sejarah panjang tentang perkoian, udah ratusan tahun dari zaman kekaisaran sebelumnya, ya dari tahun 1400 kalau tidak salah saya pernah baca itu. Mereka sudah memulai itu, jadi memang kita nggak bisa membandingkan head to head tentang koi yang ada di Indonesia atau koi yang ada di Jepang. Tapi terlepas dari itu semua, sudah keren-keren juga kok. Ya, sudah keren-keren juga untuk koi yang ada di Indonesia, yang hasil breedingan Indonesia begitu ya. Itu udah keren-keren banget. Jadi cukup mudah lah ya untuk kita bisa mendapatkan ikan koi seperti itu. Nah, lalu apa sih pakannya kalau untuk ikan koi ini? Ikan koi itu pakannya kalau sekarang tuh udah gampang. Udah ada pelet di pasaran, teman-teman bisa mencari di mana saja kok. Ya, merek apa saja sudah banyak untuk pakan ikan koi. Ya, ada yang harganya sangat pas dengan kantong, atau ada yang perlu ngerogoh lebih dalam kantongnya juga, itu ada semuanya ya. Jadi kalau untuk pakan pun nggak perlu khawatir. Kalau teman-teman misalkan punya rencana ingin memelihara koi di rumahnya, sekarang sudah jauh lebih mudah, tidak kesulitan untuk mencari pakannya juga ya. Dan itu lebih praktis kalau pelet. Bisa saja kita buat-buat sendiri ya, mencampur-campur sendiri, meramu gitu. Teman-teman bisa cari tahu informasinya di literatur atau YouTube gitu ya, tentang pembuatan pakan koi secara pribadi, itu bisa saja. Tapi bisa juga mereka ini pemakan untuk buah-buahan juga, misalkan kayak jeruk ya, udah itu pepaya, mereka bisa, semangka, itu bagus banget. Saya tapi nggak sering sih, saya juga pernah melakukan itu. Semangka saya potong gitu ya, saya simpan di kolam, mereka makan kok ya. Jadi itu pakan-pakan yang alami juga ada sebenarnya. Tapi kalau untuk pakan hariannya, saya biasanya menggunakan pelet yang sudah tersedia di pasaran. Kalau untuk kolam koi saya sendiri, untuk koi-koi saya ini menggunakannya itu Saki Hikari ya. Saya pakai Saki Hikari. Ini bukan promosi Saki Hikari, tapi di sharing sama teman-teman. Ya cukup bagus untuk ke kolam juga. Kualitas airnya nggak bikin cepat keruh ya. Lalu untuk pertumbuhan koinya juga bagus, dan untuk warnanya juga nggak pecah begitu ya. Ya setidaknya itu pengalaman saya. Jadi
banyak hal yang mempengaruhi nanti tumbuh kembang koi teman-teman semua, dari segi kesehatannya, udah itu dari besarnya, udah itu dari kualitas ketajaman warnanya. Itu pakan pun berpengaruh di situ. Tetapi itu bukan segalanya dan itu bukan yang paling utama sebenarnya. Ya. Nah, kalau berbicara tentang memelihara koi itu bisa dibilang susah-susah gampang. Bukan gampang-gampang susah, tapi susah-susah gampang. Saya dulu nggak begitu paham juga gimana sih caranya untuk ngerawat atau pelihara ikan koi ini, apa aja yang harus saya siapin gitu ya. Sebelum kolam ini jadi, udah banyak ratusan yang mati koi karena minimnya informasi bagaimana ya caranya untuk pemeliharaan ikan koi, apa saja yang harus saya persiapkan, setidaknya yang basic deh, belum yang detil-detil gitu ya. Banyak yang mati, jadi ya lumayan lah ya, lumayan banget kalau dihitung secara rupiah. Ya, nah saya mau sharing di sini teman-teman, setidaknya ada 3 hal bagi teman-teman yang punya rencana untuk membuat yang ingin memiliki atau memelihara ikan koi ya. Setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tentang kolam dan filtrasi. Itu penting banget ya. Kalau kolam itu pun nanti ada berbagai macam lagi jenisnya ya. Ada yang mungkin dari bak fiber, mungkin kita ada minim tempat tapi kita mau pelihara ikan koi, bisa aja dari bak fiber, itu bisa jadi solusi ya. Dan filternya juga nanti dari fiber kayak begitu ya, dari fiber. Nah, ini putri saya suka koi juga tuh ya. Ya, atau dari kolam yang kolam semen ya. Itu biasanya yang banyak sekali nih untuk di Indonesia. Nah, kolam saya ini dari semen ya. Dan yang paling penting adalah tentang filtrasinya ya. Kalau teman-teman memiliki kolam, jangan lupa harus punya yang namanya itu tempat untuk filtrasinya. Kalau rumusannya itu 30% dari luas kolam kita. Misalkan panjang kali lebarnya itu sama dengan 10 meter. Oke, panjang kali lebarnya 10 meter berarti sekitar 3 meternya itu digunakan atau ditambahkan untuk kebutuhan filtrasi kolam koinya. Jadi kalau teman-teman ingin memiliki kolam yang 10 meter persegi ya berarti harus punya 13 meter persegi. 3 meter, 30%-nya itu dari 10 meter persegi kan 3 meter. Nah, itu digunakan untuk filtrasinya. Nanti akan ada chamber-chambernya yang untuk mengolah itu ya. Dan berbicara tentang detail tentang filtrasi juga sebenarnya banyak loh yang bisa dibahas gitu ya. Teman-teman mungkin bisa mencari informasi lebih detailnya lewat literatur atau YouTube yang fokus membahas tentang filtrasi kolam koi ya. Nanti di filtrasi itu pun nanti ada chamber-chambernya. Ada yang sebagai apa, filtrasi chamber pertama saya biasanya itu untuk penyaringan kotoran besarnya dulu ya. Lalu berikutnya masuk ke kotoran halus, jadi masuk ke chamber atau filtrasi yang biologis, mengubah kotoran-kotoran yang sudah halusnya ini, bakteri-bakterinya ini ya diubah untuk menjadi menguntungkan untuk kualitas air. Itulah kenapa penting untuk ada chamber filtrasi biologis. Karena kalau di kolam seperti ini nih, indoor yang airnya hanya berputar itu, mereka setelah makan kan mereka buang kotoran. Nah, kotorannya itu kalau tidak difilter dengan baik, itu malah bisa menjadi racun. Ya, jadi memang harus ada filtrasi untuk menyaring kotoran besarnya, halusnya. Bahkan setelah halus, itu harus ada filtrasi untuk biologinya yang mengubah nanti bakteri-bakteri itu yang bertumbuh bakteri baiknya yang pada akhirnya itu menguntungkan untuk kualitas air kolam kita. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya aerator ya. Jadi aerator itu untuk meningkatkan oksigen, kadar oksigen di dalam air. Jadi itu mutlak dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya koi juga ya. Sekaligus memang bisa untuk memicu pertumbuhan untuk bakteri-bakteri baik itu yang pada akhirnya itu bisa membuat keuntungan
dari segi kualitas air kolam kita. Ya, aerator itu penting sekali. Ya, kalau nggak pakai aerator untuk filtrasi proses biologi di kolam koi, di filternya itu jadi sangat lama untuk prosesnya. Ya. Dan yang terakhir adalah pakan dan pemberian pakannya. Kalau jenis pakannya sih banyak ya, banyak. Tapi kalau pemberian pakannya koi itu mau dikasih makan sedikit atau banyak dia sama saja, karena dia pencernaannya kan itu pendek. Jadi begitu makan nggak lama pasti pup. Jadi kalau kita langsung kasih makan ya bus banyak kayak begitu, nanti dia langsung ngeluarin kotorannya juga banyak. Jadi bagaimana caranya tentang pemberian pakan yang tepat? Setidaknya dari apa yang sudah saya lakukan di 3-4 tahun ini pelihara koi ya, saya ngasih pakan itu 2-3 kali sehari ya. Paling kasih pakan itu memang porsinya itu hanya ya sekitar 2-3% lah dari total misalkan berat koi ya, kita bisa kira-kira nggak terlalu banyak tapi konsis. Jadi misalkan pagi kalau kolam yang diisi, misalkan di kolam saya ini rata-rata koinya ukuran dari 40 sampai 70 hampir 80 ya. Saya kasihnya itu paling kalau pakai ukuran genggam tangan lah ya. Genggam tangan itu sekali kasih pakan mungkin hanya 3 genggam tangan, 1, 2, 3 pagi. Yang lebih seringnya adalah pagi dan sore. Dan seminggu sekali biasanya saya puasakan. Itu bagaimana cara saya untuk merawat koi saya. Saya kira itu dulu untuk perkenalan dengan hobi saya yang baru, bukan baru sih ya, dengan hobi saya memelihara ikan koi ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama yang baru saja ingin memelihara ikan koi ya. Semoga benar-benar bisa bermanfaat. Dan berikutnya ya kita bisa bahas nanti secara lebih spesifik tentang bagaimana pakan, bagaimana tentang filtrasi kolam dari kolam yang sudah ada di rumah saya ini. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.